Selamat datang. Kali ini kita bakal bongkar matematika di balik computer vision. Topik yang kedengarannya rumit ini akan kita buat jadi super jelas dan gampang dimengerti. Oke, jadi Andi mungkin bisa ya nulis kode biar komputer bisa melihat. Tapi pernah kepikiran nggak kenapa kode itu bisa jalan? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng matematika dasar yang jadi otaknya semua ini. Dari kamera HP sampai AI canggih. Kita mulai dari pilar yang pertama ya, namanya aljabar linear. Ini adalah cara komputer melihat gambar, yaitu sebagai sebuah matriks atau kumpulan angka. Jadi begini cara kerjanya. Buat kita, gambar ya gambar, pemandangan, tapi buat komputer nggak sama sekali. Yang dia lihat itu cuma matriks. Betul, cuma kotak-kotak berisi angka. Setiap piksel itu ada nilainya, dari 0 untuk hitam pekat sampai 255 untuk putih terang. Keren kan? Disinilah semua keajaiban dimulai. Lihat rumus ini, kelihatannya abstrak banget ya. Ini namanya matriks rotasi. Anggap aja ini semacam buku resep buat komputer untuk mengubah gambar. Semua perintahnya ada di sini. Dan boom, ini dia hasilnya. Setiap kali Anda memutar foto, ngasih filter atau zoom in, yang sebenarnya terjadi di balik layar itu ya cuma operasi matriks sederhana. Matematika yang tadinya abstrak, sekarang jadi efek visual yang kita nikmati setiap hari. Nah, tabel ini nunjukin betapa kerennya ini semua. Operasi matriks yang paling dasar sekalipun punya fungsi yang nyata. Mau gabungin dua gambar, tinggal pakai operasi penjumlahan. Mau bikin gambar lebih terang atau gelap, pakai perkalian skalar. Bahkan yang lebih rumit kayak eigenvalue dan eigenvector, itu adalah dasar dari teknologi face recognition. Mereka bantu komputer menemukan pola-pola paling penting di wajah. Oke, pilar pertama sudah. Sekarang kita lanjut ke pilar kedua, yang nggak kalah penting, probabilitas dan statistik. Di sini kita akan lihat gimana komputer belajar menebak di dunia yang penuh ketidakpastian. Begini, dunia nyata itu kan berantakan ya. Kadang foto gelap, kadang ada objek yang ketutupan. Nah, komputer nggak bisa selalu 100% yakin, makanya dia harus main probabilitas. Dia nggak bilang, ini pasti kucing, tapi lebih ke, kemungkinan besar ini kucing. Jadi ini semua soal tebakan yang cerdas. Untuk setiap masalah, ada modelnya sendiri. Contohnya, noise atau bintik-bintik di foto kamera itu seringkali polanya ngikutin kurva lonceng ini yang namanya distribusi Gaussian. Karena kita tahu polanya, kita jadi bisa bikin obatnya, yaitu filter untuk ngebersihin noise itu. Cerdas! Modelnya pun macem-macem. Ada yang simple, kayak distribusi binomial, buat jawab pertanyaan iya atau tidak. Misalnya, apakah ada mobil di gambar ini? Tapi, ada juga yang lebih kompleks, kayak distribusi multinomial buat milih satu dari banyak pilihan. Contohnya, menebak angka tulisan tangan dari 0 sampai 9. Selalu ada model statistik yang pas untuk setiap tugas. Sip, dua pilar sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke pilar terakhir, dan yang satu ini bakal mengubah cara pandang kita terhadap sebuah gambar. Kita akan bicara soal transformasi frekuensi. Jadi, biasanya kita lihat gambar sebagai kumpulan piksel kan? Itu namanya domain spasial. Tapi komputer bisa melihatnya dengan cara lain, sebagai kumpulan frekuensi. Anggap aja frekuensi rendah itu bagian yang mulus-mulus, kayak langit biru. Nah, frekuensi tinggi itu bagian yang detil dan tajam, kayak ujung gedung atau tekstur daun. Kenapa ini penting? Karena ini adalah rahasia besar di balik file JPEG yang ukurannya kecil itu. Dan inilah cara kerja JPEG yang kita pakai setiap hari. Simple kok. Pertama, gambarnya dipecah jadi kotak-kotak kecil. Terus, tiap kotak diubah jadi frekuensi. Nah, bagian paling pintarnya di sini, data frekuensi yang nggak terlalu penting, biasanya detail-detail super tajam yang mata kita juga nggak terlalu perhatiin, dibuang aja. Sisanya baru disimpan. Hasilnya, ukuran filenya jadi jauh lebih kecil. Nah, ini dia bukti nyatanya. Coba perhatikin deh. Kompresi JPEG yang biasa, yang di tengah, kadang-kadang bikin gambar jadi kelihatan kotak-kotak gitu kan? Itu namanya blocking artifacts. Beda sama kompresi yang lebih baru seperti JPEG 2000, yang pakai metode wavelet. Hasilnya jauh lebih halus. Ini semua tergantung pilihan matematika di baliknya. Oke, kita sudah bahas 3 pilar utama. Sekarang, ayo kita satukan semuanya dan lihat gimana ketiganya ini bekerja sama membangun fondasi computer vision modern. Dari rumus sampai bisa ada di HP kita. Jadi, intinya begini. Aljabar linear itu ibarat tangan dan kakinya. Dia yang bertugas memanipulasi gambar. Terus, probabilitas dan statistik itu otaknya, yang bantu komputer menafsirkan gambar yang nggak jelas. Dan terakhir, transformasi frekuensi itu kayak kacamata khusus, yang bikin komputer bisa menganalisis dan mengompres gambar dengan cara yang unik. Ketiganya ini bukan kerja sendiri-sendiri, tapi satu tim yang solid.
Dan seperti kata kutipan ini, kalau kita cuma pakai library atau tools tanpa tahu dasarnya, kita cuma jadi pengguna. Tapi kalau kita paham matematiknya, kita bisa jadi pencipta. Kita bisa benar-benar menguasainya, bukan cuma sekadar memakai. Nah, sekarang Anda sudah tahu mengapa dibalik semua ini. Fondasinya sudah ada di tangan Anda. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan Anda ciptakan selanjutnya? Terobosan baru sedang menunggu. Terima kasih sudah menyimak.